Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Dan siang ini kita sedang menantikan tamu agung, yaitu bulan Ramadan yang mungkin hanya tinggal menghitung hari saja. Dalam hitungan saya itu sama dengan kalender umum. Mestinya Ramadan itu jatuh di hari Kamis besok, tanggal 23 Maret 2023. Tetapi hadis tentang keputusan kita puasa itu memang masih harus kita gunakan, yakni dengan melihat hilal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal. Hilal itu bulan yang pertama muncul itu, Pak, di awal bulan. Dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Puasa patokannya karena melihat hilal, berbuka itu juga melihat hilal. Dan apabila hilalnya tertutup mendung atau terjadi keraguan-raguan, fa in ghumma alaikum, apabila terjadi ragu-ragu karena hilal tertutup mendung, fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30. Jadi kadang-kadang bulan itu 29, kadang-kadang 30. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, hari Rabu malam ini sudah istikmal Sya'ban. Istikmal itu hitungannya sudah 30, sehingga Kamisnya mestinya harus Ramadan. Nah, ada implikasi hukum yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan melaksanakan puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kita perkirakan Ramadannya hari Kamis, maka besok Selasa dan besok lusa Rabu, Bapak Ibu jangan berpuasa sunnah. Illa kana rajulun, kecuali seseorang yasumu bisiyamih, yang terbiasa puasa sunnah, fal yasumhu, silahkan puasa. Ini wanti-wanti buat jamaah Wal Asri sing boten kulino poso rong dino kati Ramadan jangan berpuasa, haram. Jadi jamaah ketepaan, Pak. Ini kak kulino poso, no dalil bisa tambah cocok ini. Jadi seolah-olah dalil ini menguatkan kita yang nggak suka puasa, Pak. Ini Senin, ini puasa sunnah terakhir sudah, stop. Yang sering kita sebut dengan yaumus syak atau hari ragu. Itu 2 hari menjelang Ramadan. Supaya ada bedanya rasa sunnah dan rasa wajib. Itu implikasi hukumnya. Kemudian hadirin, min alamatil iman sekarang. Di antara tanda-tanda keimanan seseorang itu apa? Fariha bidukhuli Ramadan. Senang dengan datangnya Ramadan. Kalau ini menjadi tanda-tanda keimanan seseorang, yaitu senang menyambut Ramadan, berarti kalau orang itu yang susah menyambut Ramadan, maka dia tidak ada iman. Bahkan ada ulama mengatakan
Kalau ada orang Ramadan kok belum nggak senang, Pak, banyaklah istighfar kepada Allah. Hatinya telah dicabut dari iman, hatinya telah tertutup. Saya tidak mau bertanya kepada jamaah jenengan termasuk yang senang apa tidak, tapi saya berharap semuanya senang dan bahagia menyambut Ramadan, atau paling tidak setelah mendengarkan keterangan ini, yang tidak senang menjadi senang, yang benci menjadi cinta. Jadi kalau kita belajar dari bagaimana ulama-ulama terdahulu, salafun as-salih, bersikap terhadap Ramadan, apa? Wa kana ba'dul ulama yaqul hum wa kanu yad'una sittata ashhur. Mereka itu berdoa 6 bulan menjelang Ramadan agar bertemu dengan Ramadan. Jadi kalau 6 bulan menjelang Ramadan itu kapan? Ya sejak Rabiul Awal dulu Bapak Ibu. Mereka berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Doa kerinduan Ramadan itu Pak 6 bulan sebelum Ramadan. Padahal kita itu ada yang sampai 2 hari menjelang Ramadan belum doa, Pak. Tapi orangnya nggak datang ini kelihatannya. Dan mereka 6 bulan setelah Ramadan berdoa lagi. 6 bulan. Apa doanya? Agar Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat kemuliaan kita nanti pada saat kita bertemu Ramadan itu adalah bagaimana kita membangun hati, Pak. Maaf, kalau sekarang kita ini merasa butuh dengan Ramadan, butuh. Saya butuh Ramadan ya Allah, saya butuh Ramadan ya Allah, dosa saya masih banyak ya Allah, amal saya masih sedikit ya Allah. Itu doa Anda pasti mantap. Temukan aku di bulan Ramadan. Tapi kalau kita jenengan ini nggak butuh Ramadan, Pak, jangan harap kita mau nikmat Ramadan itu. Jadi hadirkan rasa butuh, saya butuh ya Allah. Sebagaimana kita ini lagi butuh uang, kemudian ada kabar kalau ada kawan yang mau ngasih kita uang, tapi dia datang 3 hari lagi. Apa perasaan kita terhadap teman yang mau ngasih uang itu, Pak? Ya kita tunggu-tunggu, Pak, kehadirannya. Kok cek suwene, cok sini. Kita sambut dia, tamu agung yang bawa uang banyak itu. Karena itu mari kita bangun, kita butuh kepada Ramadan, sehingga doanya mantep, Pak. Maaf, doa itu bukan karena redaksinya, bukan karena ucapannya, tapi doa itu karena situasi hatinya. Nek panjenengan jaluk selamat tenggene Allah, tapi posisinya aman, nggak khusyuk, Pak. Tapi kalau kita minta selamat kepada Allah dalam posisi kita ini terdesak, itu baru khusyuk. Contoh, di atas pesawat, kemudian pesawatnya oleng Bapak Ibu, terus ada hampa udara, namanya oksigen itu keluar semua di dalam. Kondisi hati kita dalam keadaan takut, terus minta ke Allah, ya Allah salimna, ya Allah salimna, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu khusyuk, Pak, karena posisi hati dalam keadaan takut, terdesak. Tapi kalau kita minta selamat ke Allah dalam posisi kita dalam rumah, dalam kamar, neloni guling, jaluk selamat, selamatkan kami ya Allah. Mana selamatnya? Tidak ada. Makanya kadang-kadang Allah Ta'ala itu memposisikan hati kita ini agak susah, Pak. Banyak ujian, ya. Itu semata-mata supaya kita serius berdoanya kepada Allah. Ini saya duwe bojo iku bojone aman, wis ayu nurut. Jarang metu teko omah, nang jero omah terus salat, ndonga terus. Sing lanang malah ndongane gak mantep biasanya. Tapi kalau sudah kena ujian istrinya begini begitu macam-macam, doanya sudah mantepnya luar biasa. Ayo kita kondisikan hati menjelang Ramadan ini. Saya butuh Ramadan ya Allah. Saya butuh Ramadan. Makanya begini, Pak, orang Arab itu kalau sudah menjelang Ramadan ini apa? Sapaannya apa? Ya bukan orang Arab, ini kan Nabi juga sama seperti itu. Setiap ketemu kawan gini, nyapanya apa? Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang mulia, Ramadan Karim. Ini jelas lagi, ya apa cak kabar aja? Nanti Ramadan Karim, Ramadan Karim. Jawabannya, Allahu Akram, Allahu Akram. Semoga Allah muliakan kita dengan Ramadan. Jadi kalau Ramadan memuliakan kita itu tergantung bagaimana kita memuliakan Ramadan. Nek kula jenengan nganggap Ramadan ini biasa, Pak, ya biasa hasilnya. Tapi kalau kita menganggap Ramadan ini luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa.
Ini yang pertama Pak, tolong dibangun betul ya Allah, saya butuh Ramadan, apalagi ada fasilitas pengampunan dosa. Kula jenengan iki lak nggih ada dosa toh Pak? Punya dosa Pak? Hah? Punya dosa? Kelihatan kok Pak. Kula nggih ada dosa, kata dosa kula niki Pak. Kula nggak ada dosa, napa malih jenengan. Saatnya besok ini kita butuh untuk peleburan dosa. Dan janji Rasulullah itu sama kayak haji. Ramadan itu siapa yang Ramadannya bagus, puasanya bagus, mengisi ibadah dengan maksimal, keluar dari Ramadan kayaumin waladadhu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, suci, fitrah. Kita butuh Ramadan, Pak. Terus amal kita juga masih sangat sedikit, Pak. Sementara Ramadan dihadirkan oleh Allah, yang sunnah dicatat seperti yang wajib dilipat gandakan Allah sampai kelipatan 700 dan 1000 kali lipat. Sukses Ramadan kalau kita benar-benar butuh Ramadan. Nabi itu kalau sudah ceramah masalah Ramadan itu Pak, beliau itu berapi-api. Qad atakum syahrun azim, akan datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi tuftahu abwabul jannah, di dalamnya dibuka seluas-luasnya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul niran, dikunci rapat di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu bihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat satu malam yang kalau kita menemukan malam itu beribadah lebih mulia dari 1000 bulan. Nabi kalau memberikan motivasi kepada sahabat luar, dan sahabat-sahabat itu kalau Nabi yang ceramah Pak langsung jelek, mantep. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan ini berat Pak. Ramadan berat. Saya mau tanya, kalau menurut panjenengan Ramadan ini dalam tatanan rukun Islam ini diletakkan di rukun nomor berapa? Nomor pinten? 1, 2, 3, 4, 5. Ojo nomor 9, gak ono 9. Nomor 5 saja. Nah, beliau mengatakan 3. Ada lagi yang berpendapat yang lain? 4. Sudah saya keep ya, antara 3 dan 4. Sekarang kita kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Ramadan itu ditaruh di rukun Islam yang keberapa? Hadisnya sahih. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, dirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah. Yang keempat wa tasumu Ramadan. Yang kelima wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ternyata di urutan yang keempat. Dan urutan-urutan rukun Islam ini Pak disesuaikan dengan urutan Allah mewajibkan itu. Jadi kalau 1, 2, 3 syahadat, sholat, zakat ini diperintahkan pada saat Rasulullah di Mekah sebelum hijrah. Tapi kalau puasa dan haji diperintahkan kepada Rasulullah setelah hijrah dan turun di Madinah. Makanya ayat puasa 183 Al-Baqarah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat dimulai ya ayyuhalladzina amanu, ini ayat pasti turun di Madinah. Tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah. Bapak Ibu, di masjid kami, di Masjid Al-Agung itu, Masjid Al-Akbar itu setiap hari hampir ada orang masuk Islam. Saya mengukur Islam itu berat ringan itu tergantung bagaimana mereka yang masuk Islam. Setiap saya bimbing saya tanya, Mas sudah mantap nggak dengan Islam? Sudah Pak. Masuk Islamnya terpaksa atau karena kesadaran? Sadar Pak. Nggak dipaksa? Nggak diancam? Nggak. Tahu kalau Islam itu harus menjalankan kewajiban? Tahu Pak. Siap menjalankan kewajiban? Siap. Siap sholat? Siap. Siap ngaji? Siap. Siap puasa? Meneng wongi.
Hampir semua mu'allaf itu berat di puasanya. Wah maaf Pak, saya kalau puasa nggak siap Pak. Terus siapnya kapan Mas? Tahun depan Pak. Tahun depan Pak. Itu ngomongnya tahun kemarin. Nah, tahun ini saya ingatkan lagi, gimana Mas siap puasa tahun ini? Belum Pak. Lu katanya tahun depan. Maksudnya tahun depannya lagi Pak. Artinya apa? Berat. Karena beratnya itu, maka diturunkan perintah puasa itu di periode Madinah. Apa maksudnya Pak? Bedanya periode Mekah sama periode Madinah itu apa? Periode Madinah itu perintahnya khusus untuk hal-hal yang sifatnya berat. Karena imannya sudah pas, imannya sudah kokoh dan satel. Seandainya puasa ini diwajibkan itu di Mekah Pak, kira-kira akeh sing gak sida Islam Pak. Banyak yang keluar dari Islam gara-gara puasa ini. Makanya puasa ini berat Bapak Ibu. Kecuali hanya orang-orang yang hatinya ada iman. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Berat Bapak Ibu. Apalagi dulu perintah ini di Arab, cuacanya panas. Setiap Ramadan kan panas. Maka Ramadan itu artinya adalah cuaca yang panas. Nanti ada filosofi ibadah, semakin sukar kita puasa, semakin panas cuaca, pahalanya semakin besar. Nek zaman meneh poso nang Masjid Wal Asri koyo ngene enake Pak, adem, mareng ngono karpet empuk, ngeleset nang jero masjid wis. Ya mungkin puasanya diterima tapi ganjarannya gak tapek Pak. Beda dengan mereka ojol-ojol itu yang keliling, tapi mereka tetap bisa menjaga puasanya. Ini aspek sejarah. Dan Rasulullah tahun 2 Hijrah diwajibkan puasa, tahun 11 Hijrah Rasulullah wafat. Sehingga Rasulullah itu menangi puasa Ramadan itu hanya 9 kali. Yang 9 kali itu, yang 7 kali Rasulullah puasanya 29 hari, yang 2 kali puasanya 30 hari. Paling banyak 29 hari. Jenengan milih mana? 29 atau 30? Kalau ikut Rasul milih 29. Tapi kalau ada pilihan ketiga 29 atau 25? 25. Atau 25 atau 15? Wis karuan gak poso Pak sampean Pak. Ini sejarah historis puasa. Bapak Ibu, yang kedua. Tadi saya katakan tanda-tanda keimanan seseorang itu gembira, senang dengan datangnya Ramadan. Makanya sampai ada mengatakan kalau orang tidak senang dengan datangnya Ramadan, cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah. Masih ada waktu Pak. Artinya apa? Dia sudah menetapkan dirinya sudah gagal dalam Ramadan. Walaupun dia puasa, tapi puasanya itu ya orientasinya hanya gugur kewajiban. Kenapa Pak? Senang itu kan gini. Orang itu kalau sudah senang Pak, semuanya ringan, enteng. Nanti kalau jenengan puasa itu senang, menikmati, maka nggak terasa Pak. Ais buka rek sen. Cepet deh ya buka ya. Itu artinya Anda senang itu dan menikmati. Karena ada orang itu yang kadang-kadang ngamuk karo PDW gak jelas ngono Pak. Misu. Suwe ini sih buka iki. Mati ta jam iki. Karena dia nggak suka Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah seneng Pak, gak kerosok. Zaman pengajian ini seneng Pak. Masih 3 jam itu gak kerosok sama. Sing kerosok sing ceramai. Bapak Ibu, senang itu luar biasa Bapak Ibu. Senang itu luar biasa. Makanya ada beberapa ekspresi senang Pak. Contoh ya, di tradisi kita ini ada yang namanya tradisi megengan. Paham Pak megengan Pak? Ya, megengan itu biasanya bikin kue, bikin jajan, ada apemnya. Nah ternyata apem itu bahasa Arab dari kata afwun. Wong Jawa kan alot Pak ilati afwun, apem akhirnya. Di situ ada unsur sedekahnya. Coba apem itu kan 2 sisi ya. Ada yang gelap, ada yang putih. Yang gelap ini kan potret kalau kita belum minta maaf. Yang putih ini potret kita sudah minta maaf. Artinya apa?
ekspresi dengan bikin apem itu kita minta maaf dan saling memaafkan menjelang Ramadan. Biar plong. Madura, Jawa, Sunda itu ada tradisi seperti ini. Ada lagi yang sowan kepada orang tua, minta ridho orang tua, minta maaf kepada orang tua. Ada lagi karena orang tuanya sudah wafat, dia datang ziarah kubur, jadi wong Jawa nyekar, bersihkan makam mae bapake. Dan itu ekspresi cinta. Sampeyan gak perlu dolek dalil masalah itu. Mana dalilnya kalau mau Ramadan harus bikin apem? Mosok ono hadis bahasa apem itu. Tidak perlu Bapak Ibu. Jangan lihat bagaimana ekspresi cintanya sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang tiap hari ngirim makan kepada Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik itu kan, di mana Rasulullah itu melepas sandalnya, beliau jaga sandalnya Rasulullah. Kan sahabat Anas itu dijuluki apa? Sang pembawa sandalnya Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu selalu menjaga sandalnya Rasulullah? Karena aku mencintai Rasulullah. Ekspresi cintanya dengan membawa sandalnya. Terserah sampean. Saya mana cinta mbak kiai yo sandalku gawakno itu. Oh kok mulai Pak Didol apa sampean. Hari-hari ini kan enggak ada perintahnya orang ziarah kubur menjelang Ramadan. Ini bukan persoalan perintah, Pak. Ini ekspresi cinta. Selama tidak melanggar syariat sah. Ada lagi yang santunan anak yatim. Ada lagi yang bikin pengajian seperti ini namanya Tarhib Ramadan. Ini kan ekspresi cinta. Salahnya di mana? Tidak ada. Esensinya itu adalah ekspresi kita senang menyambut Ramadan. Ono beda nih Pak, iki Ramadan dan ini bukan Ramadan. Kan begitu. Silahkan apa sajalah. Tadi kan saya sampaikan bahwa 2 hari ini jangan puasa. Larangan puasa. Kalau ada larangan dalam mafhum mukhalafah setiap hukum itu apa? Nek dilarang berarti kudu ngelakoni kan ngoten, Pak. Dilarang puasa berarti harus makan. 2 hari ini Pak, itu harus makan jenengan. Dan kalau kepingin kayak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim itu kan ditanya, Nabi, engkau ini kan dijuluki menjadi kekasih Allah. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sampai Allah itu mengangkat engkau menjadi Khalil? Khalil itu apa? Kekasih. Jawaban Ibrahim monolog Bapak Ibu. Aku tidak pernah makan kecuali ngajak orang. Jadi Ibrahim itu selama hidup Pak, nggak makan kalau nggak ngajak orang. Mulia hidup sampean Pak. Nah mumpung 2 hari ini nggak boleh puasa, ayo ngajak teman. Ngajak teman aja pahalanya besar, apalagi ngajak ustadz, tambah besar sekali Pak. Silahkan, nomor saya sudah ada di takmir ini. Kalau misalkan enggak ngajak ya, kan ada aplikasi GoFood kan ada Bapak Ibu. Tinggal ngirim ke rumah saya. Itu kan mendongkrak bagian dari ekspresi cinta menyambut Ramadan. Bapak Ibu, masjid-masjid, kamar mandi dibersihkan. Karpet dibersihkan, rumah dicat kabeh Pak. Ono apa Pak ngecat apa Pak? Senang menghadapi Ramadan, senang menyambut Ramadan. Namanya basyirah. Basyirah itu adalah senang dan mengekspresikan senang itu menyambut bulan suci Ramadan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang hakikat ya Pak ya. Dan kita mengerti bahwa semua unsur kehidupan itu selalu dibangun dengan 2. 1, apa unsurnya? Dohir dan batin. Semuanya. Di dalam tubuh saya ini harus ada dohir, harus ada batin. Dua-duanya harus hidup Pak. Harus berjalan, harus bersinergi. Wong niku nek dohire tok sing urip, batine gak urip, wangel tuturane Pak. Mati hatinya. Kan ada banyak ayat yang menyatakan ini orang ini hidup, awake urip, tapi hati ini mati. Sama Bapak Ibu, seperti sholat. Sholat ini ada jasadnya, ada ruhnya. Apa jasadnya sholat? Dohirnya sholat apa? Takbir, ruku, sujud, salam, itu dohir. Ruhnya apa sholat? Iling Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Jadi ini enten tiang Pak ketok ale takbire wapi pas
rukuknya bagus, sujudnya bagus, tapi hatinya nggak ingat Allah, maka dia sholat jasadnya, ruhnya belum sholat. Makanya saya sering mengatakan, ono uang niku karena lumpuh nggak bisa sholat sempurna, dia sholatnya sambil duduk nang pojokan Pak, menengai, liane takbir gak iso takbir, liane rukuk gak iso rukuk, tapi hatinya khudur namanya Pak. Walaupun jasadnya nggak sholat, tapi ruhnya dia sholat. Maca Quran, tilawah Al-Quran, apa jasadnya? Memperbaiki bacaan, tahsin. Ini panjang, ini pendek, ini mendengung. Ya, ini dibaca apa? Jelas, ini terang, ini samar. Tajwidnya ditandani. Lagu-lagunya dibeneri, namanya tartil itu, Pak. Tapi ada ruhnya maca Quran apa? Ruhnya dialog dengan Allah. Saya beberapa kali menonton YouTube, itu ada qori dari Afrika sana Bapak Ibu. Waktu baca Quran itu disawer Pak. Jadi di koploknya itu ditaruh uang begini. Yo menengai ngono niku. Saya tak tahu pendapat Anda tentang menyawer qori itu bagaimana Pak. Ya mungkin karena saking enaknya suara dan panjangnya nafas ya, orang senang sampai duit itu diuncal-uncal ngeten. Tapi bagi saya membaca Quran ini ruhnya adalah dialog sama Allah. Seenak apapun, semerdu apapun, selancar apapun bacaan seseorang, tapi kalau dia tidak merasa dialog sama Allah itu artinya ya jasadnya saja dia baca, tapi ruhnya nggak baca. Sekarang puasa, bagaimana puasa? Jasadnya puasa apa? Nggak makan, nggak minum, nggak kumpul suami istri, mulai fajar sampai maghrib, itu jasad Pak. Dan banyak orang yang bisa itu banyak. Angger gak ngombe, gak mangan, gak kumpul bojo enteng. Ruhnya apa? Ruhnya itu merasakan penderitaan fakir miskin. Yang kalau kita sebut itu empati. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan contoh kepada kita tentang sifat puasa. Nabi itu kan setelah zawal itu jam 11:30 Pak. Itu sampai maghrib nggak kumur Nabi, nggak berkumur. Untuk apa Nabi nggak berkumur? Untuk memberikan efek bahwa puasanya serius, dan keseriusan puasa itu dibuktikan dengan keringnya mulut, keringnya tenggorokan dan bau mulut yang tidak sedap. Walaupun berkumur itu boleh loh Pak, tapi Nabi menghindarinya untuk supaya rohnya hidup. Makanya orang itu kalau puasa tidak berkumur setelah zawal sampai maghrib, maka akan ada efek perubahan di mulutnya. Dan kalau dia sudah merasakan keringnya mulut, kering tenggorokan, bau mulut yang nggak sedap, berarti dia telah masuk di rohnya puasa. Soro Bapak Ibu. Nanti kalau dia berbuka puasa akan mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, nek kadung garing Pak, kena banyu itu enak rasanya. Disitulah kita ketemu tentang hakikat kehidupan, bahwa tidak ada satupun kebahagiaan di muka bumi ini yang kita rasakan kecuali melalui proses susah. Maka kenikmatan buka puasa kita tergantung bagaimana soronya puasa kita. Kepuasan Idul Fitri kita tergantung bagaimana kualitas Ramadan. Pak, gak ono riyo Pak nek gak poso Pak. Tidak ada buka tanpa puasa. Ngono melok bukber terus bendino. Tapi gak poso wong iku. Gak poso wong iku ya Allah. Ono ae. Nanti Cak, ya Allah Cak, jadwal bukber ku lho Cak, sak wulan wis full kabeh iki Pak. Kon poso gak? Ya bukber tok aku. Ya sekarang ngono anjene. Ndak bisa ketemu rohnya Pak. Loh, sampai terhadap isu ini Nabi perlu bersumpah atas nama Allah. La hulufu famis shaim atyabu indallahi min rikhil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi dari minyak misik. Disumpahi sama Nabi Pak Abab sampai niku Pak poso Pak. Dadi nek ndelok hadis iki sapa sing paling apik posoe? Sing paling badek ababe. Artinya apa? Kondisi fisik itu menentukan kebahagiaan kita nanti berbuka puasa. Lagi pula kalau kita dalam kondisi mulut kering, nanti kalau kita berbuka puasa dongone jujur. Doa apa doanya Pak? Zahabadh dhama'u wabtalatal uruq.
telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku. Kan jujur sampean, anjane kering, Pak. Lah nek kemakemu terus, kan teles terus, Pak. Buka ya gak enak, wis teles asin. Terus donga, ya Allah, telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku. Malaikat kon bocok, Pak, bocok. Basah kerongkonganku ketu wis teles terus ngono kok. Bapak Ibu, maaf. Saatnya kita menaikkan grade kualitas puasa kita. Dulu, Pak, anggaran pengajian saya ditakoni gitu tok. Bolehkah Pak Ustadz? Bolehkah Pak Ustadz? Uang niku nek takon bolehkah? Iku njaluk hukum sing paling enteng kok. Bolehkah saya berkumur di siang Ramadan? Ya boleh, Pak. Sampeyan kena mari bedhek lho oleh, mari asar oleh. Sikatan oleh kok. Sikale kan dilek sikat-sikati. Bapak Ibu, sampai kapan kita itu pakai boleh-boleh? Platform pertanyaan kita, Ustadz, apakah ini utama? Apakah ini afdal? Beda nggak sudut pandang orang bertanya? Bolehkah paling rendah? Afdalkah paling tinggi? Loh, nek sampean takon boleh kabeh boleh, Pak, ojo ngono. Wong nglamuti es krim lho oleh. Pokoke nang lambe tok lho nggih. Mare sampean tidokno. Tuh, mana? Wingi radio niku lak ana dialog fikih puasa. Pak Ustadz, saya boleh tanya, apa hukumnya berkumur di siang Ramadan? Boleh, Bu. Maksud saya itu kumurnya pakai es teh manis, Ustaz. Terus gaya apa? Sampai takon koyo gaya apa? Fikih itu Bapak Ibu ya. Kalau kita baca fikih, semua itu boleh, Pak. Ujung-ujungnya dalilnya darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sing haram bisa jadi halal kok fikih itu. Tapi mbok ya contoh bagaimana sifat puasanya Rasulullah. Wong hati-hati maksudnya, Pak. Sing hati-hati ngoten. Maaf Pak, maaf Bapak Ibu. Ada orang itu kan kita belajar tentang tabaqatul amal. Tabaqat amal itu apa? Tingkatan-tingkatan amal. Ada yang amal biasa, ada yang sedang, ada yang luar biasa, ada yang istimewa. Ya terserah jenengan. Mau puasa awam monggo, mau puasa khusus monggo, mau puasa khususul khusus silahkan. Semua pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau kita cerdas Bapak Ibu, timbangane soro-soro koyo ngono samane mane-mane ae, bahwa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi nilainya enggak ada, nol. Ya karena itu bolehkah terus. Kalau orang niat Bapak Ibu, kan hanya 1 bulan kita itu dilatih sama Allah dalam diklat kawah condro di muko. Kita dimasukkan ke alam diklat, digembleng, ditempa siang, malam, pagi, sore, supaya nanti kita keluar itu benar-benar sakti mandraguna gitu loh Pak. La'allakum tattaqun itu kan dalam bahasa pewayangan apa? Sakti mandraguna. Nanti zaman poso kemua ya Allah, adik kamu ini disuwe-suwe no bisa. Terakhir ya dilek niku Pak. Mangkare anggar mari wudu mesti seger awake. Seger Mas. Iya Mas. Kelelekan banyu wudu iku malu. Cukup dibasahi saja Bapak Ibu. Itu ba'da zawal demi untuk sempurnanya puasa. Hadirin sekalian, maaf. Ini yang paling pokok, yang paling puncak. Tentu harus ada program supaya kita bisa muhasabah. Jangan nggak punya program Pak rugi sampean. Terutama menghatamkan Al-Qur'an. Sahabat-sahabat saya tunjukkan Imam Syafi'i itu Pak sehari hatam 2 kali. Sehari hatam 2 kali. Pagi sampai sore hatam sekali, sore sampai sahur hatam 1 kali. Jadi 1 bulan hatam 60 kali. Wis gak usah tak kongkon bayangna tok lho gak awake. Paling tidak ada target lah. Harus ada target supaya ada evaluasi. Bagaimana kita nggak punya target, nggak punya progres, tapi kita evaluasi? Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Ayo ditulis Bapak Ibu programnya, ayo ditulis. Karena kalau tidak, Ramadan lewat, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan, maka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Di samping itu nanti kita akan membahas dalam kesempatan akan datang Ramadan dalam pembentukan akhlak dan karakter. Ada 7 karakter yang dibangun oleh Ramadan yang harus kita pelajari. Insya Allah disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala berkahi usia kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
Mungkin dari jamaah ada yang ingin didiskusikan beberapa menit, silahkan kalau ada terkait dengan persiapan dan ibadah di bulan Ramadan. Jika tidak, gimana teman-teman apa? Oh ya, tentang puasa sunnah. Puasa sunnah ini Bapak Ibu, kalau jenengan lupa, ini hari Senin biasanya puasa, terus sudah sarapan bubur ayam jam 6, terus iling, loh ini kan Senin Mas, waya poso. Anda boleh niat di pertengahan itu, poso sunnah. Jadi niat di pertengahan itu boleh karena paginya lupa. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mendapatkan niat Ramadan di malam harinya sampai subuh, fala siyama lahu, maka dianggap hari itu tidak puasa. Ini yang menjadi perbedaan prinsip antara puasa sunnah dan puasa wajib. Batasan niatnya Pak, setelah maghrib sampai subuh. Mosok sih sak mono suwe niku sampean lali Pak. Nek lali gak poso sampean. Ramadan loh ya. Makanya beberapa masjid itu imam kita kalau setelah witir mesti ditambahin niat semata-mata ben eling. Alah, posone meneh kok niati mari isak. Loh, jangan meremehkan. Namanya orang itu lupa loh, Pak. Ini perbedaan antara puasa sunnah dan wajib. Yang kedua, yang prinsip, Pak, yang punya istri. Anda puasa sunnah, tiba-tiba melihat istri Anda semlohe kok ngoten niku, awan-awan kok ambek delok film India ngoten niku. Dadi mbayangno bojone kok nang TV niku, Pak. Kepingin kumpul di siang puasa sunnah. Silahkan batalkan. Membatalkan puasa sunnah untuk kumpul istri itu jauh lebih bagus, pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Kumpul bojoku gede Pak ganjarannya Pak. Jadi ini mari ngono pengajian gak usah puasa sunnah, kumpul tok pokoke. Ganteni puasa sunnah iki. Mbak sing ngrungokno omongan kula Mbak, temenan Mbak. Puasa sunnah sampean suami minta jatah, layani. Pahalanya jauh lebih besar dari puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, jangan Bapak Ibu. Jangan lakukan. Dendanya berat itu. Puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Mbok. Nek mboten sengaja ya itu sepundi. Gak ono wong loro gak sengaja karo. Mosok gak sengaja janjian sampean. Nek gak sengaja mangan minum mungkin iya, Pak. Tapi kalau kumpul bojo kan 2 orang, Pak, gak mungkin ya. Itu perbedaan prinsip antara puasa sunnah dan puasa wajib. Tolong dijaga betul Bapak Ibu. Rindukan Ramadan. Hadirkan hati kita butuh dengan Ramadan. Senangkan hati menyambut Ramadan. Ayo ngaji fikih Ramadan sesuai dengan sifat puasanya Rasulullah. Ayo diprogram Bapak Ibu. Ayo evaluasi dan muhasabah. Insya Allah Ramadan kita tahun ini akan menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita dan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.